Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Fadil Akbar. Di sini eh, saya akan menyelesaikan case ini yaitu dari paket tracer itu implement DHCP versi 4 di mana ini terdapat tugas-tugasnya. Ini terdapat tugas-tugasnya yang perlu diselesaikan dan ini juga terdapat fungsi apa tugas yang objektif yang harus kita selesaikan. Oke, yang pertama kita mulai. Ini juga terdapat informasi-informasi ya. Kalau misalkan agar kita tidak susah-susah lagi membuka yang ini. Oke, sekarang eh, kita akan masuk ke part satu instruksi yang pertama, yaitu configure a router as a DHCP server. Nah, jadi kita akan masuk ke step satu yaitu configure the exclude IP versi 4 address. Nah, yang di step 1 ini kita disuruh configure R2 untuk exclude the first 10 address untuk memberi 10 alamat dari eh, R1, router 1 dan router 3 LAN ya. Kemudian eh, kita akan membuat eh, pool address pool. Oke, kita mulai dari kita langsung saja ya. Em, kita buka R2-nya. Ini UI. Kita buka R2-nya itu seperti biasa, itu harus di-enable dan config terminal. Oke, setelah itu, ini kan tadi eh, perintahnya disuruh configure R2 to exclude 10, the first 10 address. Jadi kita buat perintahnya p dhcp, ini exclude, excluded address sesuai dengan IP. Kita lihat di sini IP di router yang pertama dulu. Router satunya yaitu ada 192.168.10.1. Nah, di sini kan disuruh 10 user. Berarti kan kalau 10 user, kita ketik lagi aja 192.168.10. Terus biar 10 itu kita berarti terakhirnya itu 10. Oke. Oke, yang kedua kita buat untuk IP di router yang ketiga, yaitu di 30. Nanti kalau kita ganti aja 30 karena sama perintahnya dengan 10 user juga. Oke, setelah selesai, kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita harus membuat DHCP pool-nya di R2 untuk R1 LAN-nya. Terus step ketiga itu sama, cuma bedanya itu di R3 LAN-nya. Oke, langsung saja ya, kita buat hmm, di sini. Ini kan dia minta membuat DHCP full, DHCP full. Berarti eh, terus bawahnya itu ada buat kredit ya konfigurasi configure the include network address, default gateway, and IP address of the DNS server. Berarti ini udah benar, udah masuk ke config. Kita langsung IP DHCP full. Karena perintahnya disuruh full R1 ini untuk namanya LAN, R1 LAN ini untuk kita buat untuk R1-nya terlebih dahulu. Kemudian kita kasih network. Networknya itu eh, ini kan ada perintahnya ya, ada informasinya maaf. Nih, berarti kalau biasanya kalau IP-nya itu networknya itu 10.0, networknya itu 0. Kemudian subnet max-nya kita isi 255.255.255.0. Ya, setelah network
kita kasih default routernya. Default router, ini salah. Default routernya itu sesuai dengan router yang kita isi tadi yang pertama. Ini nih, default router nih. Berarti 192.168.10.1. Oke, setelah itu kita kasih DNS server sesuai yang diperintahkan tadi. DNS server 192 titik. Nah, DNS servernya ini itu adalah em, nilai maksimum dari, oh maaf sorry, ini DNS servernya ada nih, 192.168.20.254. Oke, udah selesai. Langsung aja kita exit. Kita lanjut ke sekarang ke R3. Kita buat R3-nya sekarang. Oke, sama perintahnya. Yang pertama kita buat networknya. Networknya ini kita ganti tinggal 30 saja. Oke, kemudian start network itu ke default routernya 30 dan DNS servernya itu sama ya, 254. Kalian sudah ditentukan. Oke, udah selesai. Part 3 juga udah selesai. Sekarang kita ke part 2. Di part 2 ini kita akan konfigurasi DHCP relay-nya. Oke, yang pertama, step pertama aja kita konfigurasi router 1 dan router 3 DHCP relay again. Langsung saja kita buka di router satunya. Ini seperti biasa, kita enable dulu, kemudian konfig terminal, terus kita masuk ke, kita lihat di sini ya, interface. Nih, em, kita tuh akan mengkonfigurasi serialnya ini. Jadi kita masuk ke ini nih. Nah, ini kan masih belum terkonfigurasi. Kita konfigurasikan dulu ini dengan menggunakan perintah IP helper address. Langsung saja itu untuk membuat DHCP relay again-nya. Langsung saja perintahnya itu kita masuk dulu ke interface-nya. Oke, 0/0. Masuk itu kita kasih perintah IP helper address, address, IP-nya kita lihat yang di serial ini tadi. Tapi kita ngambilnya dari IP yang di router 2. 10.1 di router 2 tapi yang terhubung di router 1. Titik 2. Oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke R3. R3 ini juga sama. Enable. Kita masuk sama itu kita lihat berarti di interface di 0/0, kemudian IP router address, kita lihat di R2 yang nyambung di serial 1 di R3-nya berarti 10 2 2 2 2. Oke, selesai.
Setelah kita konfigurasi R1 R2-nya sebagai R1 dan R3-nya sebagai DHCP real again, kita set PC1 dan PC2-nya untuk menerima alamat IP informasi dari DHCP. Ini PC1, ini sangat ini kita ke desktop, IP configuration, DHCP, tetap dia nerima, oke successful. PC2 juga sama, kita ke desktop, IP configuration, DHCP, tetap. Nah dia juga successful, udah selesai. Kita lanjut ke part 3, yaitu configure R2 as a DHCP client. Oke, jadi kita buat eh, di R2-nya ini sebagai DHCP client. Kita masuk langsung saja ke R2, exit, terus kita masuk ke interface G0/1 karena eh, di G0/1 ini, oh ini ya kita untuk konfigurasi ke internetnya agar terhubung sebagai kliennya. G0/1, kemudian IP, addressing, address, CP, kemudian kemudian ada perintah aktif di interface, berarti perintahnya itu no shutdown. Oke, ya, kita lihat masih ada lagi apa enggak, ternyata. Oke, kita lihat cek result. Nah, di sini udah congratulation, new success fully complete. Berarti harus complete, harusnya kita udah selesai, itu udah selesai semua. Dan di sini juga udah skornya 34/34. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf atau salah. Semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.